Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Namun sebelum itu semua, tentunya motivasi bagi kita bersama untuk mempersiapkan hari tersebut di mana setiap orang akan meninggalkan dunia, dan dikala mereka meninggalkan dunia maka sudah terjadi kiamat pada dirinya. Tentunya kaum muslimin sebelum itu terjadi, maka mereka dianjurkan selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya, kemudian berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah mereka melakukan amalan-amalan yang saleh. Seorang yang berakal tentu akan mempersiapkan hari-hari tersebut, di mana hari tersebut adalah hari di mana tidak ada lagi gunanya amalan, dan itu adalah awal di mana seorang akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita bersama. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum janaiz sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama tentunya dianjurkan kita termotivasi untuk berziarah kepada orang-orang yang sakit. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan kepada mereka, dan memasukkan rasa optimis, kemudian berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW dikala mengunjungi orang sakit, Nabi mengatakan, "La ba'sa tahurun insyaallah." Insyaallah tidak ada masalah dan semoga Allah berikan kesehatan. Namun kalau sekiranya apabila terlihat darinya ajalnya akan datang, maka dianjurkan bagi orang yang berkunjung untuk mentalkinkan dia atau memberikan kepadanya motivasi mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan itu adalah kalimat tauhid dan pintu pembuka surga. Nah, dikala dia menalkinkan orang yang sakit tersebut tentunya dengan perkataan yang bagus, dengan hikmah, dengan lembut, karena Nabi SAW menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kalian talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Namun kalau sekiranya orang tersebut khawatir atau dikhawatirkan padanya, dia membentak, dia marah, maka tentunya jangan ditalqinkan dengan secara terus terang. Namun diucapkan di sampingnya, dibaca di sisinya kalimat La ilaha illallah, syahadat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir daripada ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Kemudian apabila seorang muslim meninggal, maka dianjurkan untuk menutup kedua matanya, berdoa kepada Allah agar Allah berikan ampunan dan kasih sayang. Kemudian disegerakan pengurusan jenazahnya, sebagaimana juga dianjurkan membantu keluarganya yang ditinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Asri'u bil janazah." Hendaklah kalian mempercepat pengurusan jenazah. "Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih." Kalau sekiranya dia adalah orang yang saleh, maka itu merupakan di antara bentuk terbaik kebaikan yang indah kalian berikan kepadanya. "Wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Kalau sekiranya dia tidak baik, maka kalian sudah melepaskan keburukan dari pundak kalian. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal sebagai seorang syahid, Nabi mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka mendapatkan masalah yang membuat mereka sibuk darinya. Kemudian juga di antara poin yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara memandikan orang yang sudah meninggal. Karena seorang muslim dikala mereka meninggal wajib dimandikan, kemudian ditutup auratnya. Dan hendaklah orang yang akan memandikan tentunya menghilangkan segala kotoran dari orang yang meninggal. Kemudian mengudukkan orang tersebut sebagaimana wuduk syar'i. Kemudian setelahnya mengguyurkan air dengan daun sidir, daun bidara 3 kali. Kemudian setelahnya menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, dimulai dari yang kanan baru yang kiri. Kalau sekiranya mereka memerlukan lebih daripada 3 kali, maka lakukanlah, tapi dalam jumlangan yang ganjil, yang genap, yaitu 3, 5, 7. Kemudian hendaklah dia menjadikan pada mandi terakhir atau siraman terakhir dengan kafur.
dan ini merupakan di antara sifat yang dianjurkan bagi kita untuk melakukan kepada yang meninggal. Namun dibolehkan juga kalau sekiranya memandikan untuk menghilangkan kotoran, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Sedangkan wanita, maka yang memandikan adalah wanita atau suaminya. Kemudian setelah dimandikan maka tentu dikafankan. Seorang laki-laki dikafankan dengan 3 lapisan. 3 lapisan pakaian yang berwarna putih. Kemudian dia meletakkan wewangian atau diletakkan wewangian di sisi kafannya, terkhusus di tempat-tempat yang ada berongga atau di tempat-tempat sujud. Begitu juga di antara kafannya. Sedangkan wanita dikafankan dengan sarung dan juga kerudung dan juga selendang dan juga pakaian. Kemudian setelah itu dilapisi dengan kafan yang dari luar, dan itu merupakan di antara kadar yang dibolehkan untuk mengkafankan seorang wanita. Yang penting pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang sudah meninggal. Kemudian dikala ingin disalatkan, maka imam tentunya berdiri di posisi kepala sejajar dengan kepala yang laki-laki. Sedangkan perempuan, maka imam akan berdiri di bagian tengahnya. Kemudian nanti bertakbir dengan 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah dengan disirkan. Kemudian takbir yang kedua bersolawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga adalah doa. Kemudian ditutup dengan takbir yang keempat, dan dia salam ke kanan 1 kali. Bagi orang yang ketinggalan melakukan salat, maka boleh dia menyempurnakannya. Kalau sekiranya dia tidak bisa menyempurnakannya, takut kalau sekiranya jenazah sudah diangkat, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Namun bagi mereka yang tidak bisa mensolatkan atau terlambat mensolatkan, maka boleh disolatkan sebelum dia dikuburkan atau juga setelah dia dikuburkan. Kemudian di dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah, melakukan solat terhadap orang yang meninggal, terdapat pahala yang luar biasa. Salah satunya adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka untuknya 1 qirat. "Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka untuknya 2 qirat. Maka ada yang bertanya, "Wa mal qiratan?" 2 qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Qal mithlul jabalainil azimain, seperti 2 bukit yang sangat besar sekali. Sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi, tidak ada seorang laki-laki muslim yang meninggal kemudian disaksikan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla, kecuali semua mereka akan memberikan syafaat kepadanya. Kemudian juga poin penting yang mesti diketahui oleh kaum muslimin adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap jenazah atau dikala seseorang meninggal. Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, kewajiban seorang muslim dalam masalah ini adalah hendaklah mereka bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak mengupat, mereka tidak merobek pakaiannya, mereka tidak menampar pipinya, atau melakukan kemungkaran yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, bukan golongan kami mereka yang memukul pipinya, merobek pakaiannya, dan mereka mengupat dengan upatan orang-orang jahiliyah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang itu merupakan perkara-perkara jahiliyah yang sulit ditinggalkan. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, mereka yang berbangga-bangga dengan silsilah. Kemudian at-ta'nu fil ansab, mereka yang saling mencela dalam keturunan, dalam nasab. Kemudian al-istisqa'u bin nujum, mereka yang menjadikan bintang-bintang sebagai sandaran. Wan niyahah, mereka yang mengupat. Kemudian dikatakan an-naihatu, orang yang mengupat, yang mencela, yang mengatakan perkataan buruk ketika ada yang meninggal dan mereka tidak bertobat sebelum mereka meninggal, maka nanti di hari kiamat mereka akan dimasukkan atau diberikan kepadanya pakaian berasal dari timah yang akan membakar mereka. Niyah itu maknanya adalah mengangkat suara, menangis, mengupat, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak bagus, maka itu semua disebut dengan an-niyahah. Begitu juga dalam hadis Abu Musa, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bari'a minas saliqah
wal haliqah wasyaqqah. Al-haliqah maknanya adalah mereka yang mencukur rambutnya dikala musibah menimpa. Kemudian asyaqqah, mereka yang merobek pakaiannya dikala musibah melanda. Kemudian as-saliqah adalah mereka yang mengangkat suaranya, mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bagus dikala musibah datang. Dan semua macam bentuk ini tidak boleh dilakukan oleh orang wanita, dan dikhususkan wanita karena biasanya terjadi kepada wanita. Sebagaimana pula juga tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Kemudian juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian manusia adalah memperlambat membayar hutang orang yang sudah meninggal atau terlambat melaksanakan wasiatnya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Seorang muslim akan terkatung-katung jasad jiwanya sampai dibayarkan hutangnya. Kemudian juga di antara kesalahan dan perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam agama yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan perkuburan tempat salat atau membangun masjid di atasnya atau menguburkan mayit di dalam masjid. Semuanya merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabi, orang-orang saleh di dalam masjid. Ketahuilah, jangan kalian jadikan perkuburan masjid. Aku larang kalian melakukan yang demikian. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassas al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkuburan itu diwarnai, sebagaimana juga tidak boleh duduk di atasnya dan juga tidak boleh dibangun perkuburan tersebut. Imam At-Tirmidzi menambahkan wa an yuktaba alaihi, sebagaimana juga tidak boleh ditulis. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara perkara yang dilarang adalah meletakkan bunga. Dan ini merupakan di antara perkara yang mesti diketahui oleh kaum muslimin agar manfaatnya kembali kepada mereka yang meninggal dan mereka yang berziarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti bimbingan aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.